Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat, saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin dan muslimat yang saya kasihi. Apa kabar semua? Sahabat-sahabat, sematiang, sarapan, kata dia bos sikit. Alhamdulillah kita pada hari ini, malam ini, kita dapat berjumpa lagi di dalam YouTube saya, Tazkirah. Tazkirah saya akan bawa pada hari ini ialah yang ditajuk takwa. Ini takut kepada Allah. Sebelum itu, ada teman-teman yang tanya dia tak dapat tengok YouTube saya yang saya hantar. Kalau begitu, sahabat-sahabat, buka YouTube, type nama saya Ahmad Fuad. InsyaAllah tuan-tuan dapat tengok YouTube saya semuanya. Selain daripada itu, minta maaflah sekiranya saya punya tazkirah, saya punya ada YouTube Taranum, ini adalah sebagai tazkirah sahaja, bertukar-tukar pikiran. Tazkirah itu ada juga yang diperintahkan oleh Allah, kehendak Allah. Saya wajib sampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Manakala video saya yang berkaitan dengan yang lain itu adalah sebagai hiburan saja atau pedoman juga lah di antaranya. Dan saya mohon maaf sekiranya sepanjang pelutih saya yang telah lalu, yang akan datang, dan minta maaf sekiranya terdapat salah dan silapnya. Silapan itu kekurangan daripada saya. Sahabat-sahabat semua, saya akan bercerita berkaitan dengan takwa. Takwa itu berarti ialah takut ataupun khauf. Tapi takwa ini khas dalam bahasa Arab, digunakan untuk Allah. Takut ini ittaqullah, takutlah kepada Allah. Dalam Quran tak sebut khaufullah, tak sebut ya. Biasa digunakan khauful namir, takut kepada harimau, asyadu. Tapi untuk Allah ini takwa, takut, patuh akan perintahnya. Takut, patuh. Sama ada dia melihat kita ataupun kita yang melihat dia, atau dia melihat kita, kita tak melihat dia. Tapi kalau kita takut dengan harimau, kita takut lari, selamat. Tak perlu kita takut patuh pada harimau tersebut. Tapi kalau dengan Allah, takut kena patuh, sembah, patuh, taat segala hukum-hukumnya. Dengan harimau, bila ada harimau kita takut lari, lepas itu selesai masalah. Banyak disebut dalam Quran dan hadis-hadis Nabi. Sebab apa kita suruh takut?
kata Allah, wattaqullah la'allakum tuflihun. Sebab apa suruh takut? Bertakwalah kamu, mudah-mudahan kamu akan menjadi orang yang berjaya. Jadi kita kalau nak berjaya, kena takut akan Allah. Khaliq wahdatul wujud. Khaliq itu yang menjadikan, ataupun wahdatul wujud, berhubung kepada yang mewujudkan kita. Hubung hidup kita ini ada perlu hubungan dengan yang mewujudkan kita. Ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nak berjaya, kata Allah, tuflihun, bertakwalah kepada Dia. Itu disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Ya, takwa ini kita nak kena tahulah. Bukan takwa itu berada di atas kepala kopiah saya ini. Ya, bukan ini tunjuk sebagai tanda takwa kopiah serban saya atau kopiah putih saya, ataupun orang yang tak pakai serban, tak pakai kopiah ini tak bertakwa. Tidak, bukan begitu. Apa pasti orang yang berada di kebun sana memakai kopiah, memakai serban itu tidak takut kepada Allah? Ataupun orang yang tak pakai kopiah setengah bekerja itu tak takut kepada Allah? Tapi biasanya adanya kebiasaannya orang yang pakai kopiah, pakai serban itu takut akan Allah. Apa pernah sahabat lihat waktu zuhur, waktu asar, sehingga maghrib, seorang individu itu pakai serban di bawah pokok kebun, di kebun sawit, tengah potong sawit sampai maghrib? Saya rasa saya pun nggak pernah lihat itu. Kakak industri ya, nggak pernah lihat. Tapi biasa kita lihat yang tak pakai kopiah, tak pakai serban, banyak itu. Yang nggak pulang, nggak sholat, banyak. Tetapi banyak orang yang dalam masjid itu tak pakai kopiah, nggak pakai serban, banyak di dalam masjid yang takut kepada Allah. Dan banyak pula yang berserban, berkopiah di dalam masjid takut kepada Allah. Jadi iman itu bukan di mata kita, bukan di zahir kita, tetapi biasanya di luar itu menunjukkan di dalam. Ya, perempuan itu menutup aurat, pastinya di dalamnya takut pada Allah sedikit sebenarnya ada. Masa bisa kita katakan seorang wanita nggak pakai seluar pendek, pakai skirt, nggak pakai tudung, itu kita katakan ia takut pada Allah? Pada zahirnya dia nggak takut. Kalau takut tentu dia tutup auratnya itu. Betul? Ya. Biasanya nggak takut itu. Biasanya takut itu tertutup. Tapi nggak semua yang tutup tudung itu takut pada Allah. Ada juga yang pakai tudung, ini lengannya dibuka pun ada, pakai tudung, seluarnya mendot-mendot, betul kan? Ya, zaman modern sekarang kepalanya ini ditutup, tangannya dibuka. Ini saya katakan dalam tazkirah ini, tak kiralah siapapun, anak saya kah, istri saya kah, saudara saya kah, balighuni wal ayah, sampaikanlah walaupun satu ayat. Saya sampaikan. Itu kehendak Allah, bukan kehendak saya. Saya kena sampaikan apa yang saya tahu. Bukan mesti kita hafal Al-Quran, kita hafal 1000-2000 hadis baru kita mau sampaikan, kan begitu. Zaman Nabi dulu tahu siapa satu ayat sudah tunaikan.
Dapat satu ayat berdakwah tunaikan. Begitu orang dahulu. Sebab itu ilmunya nggak lupa. Dapat satu, sholat sunat duha terus buat. Sholat tahajud terus buat. Istiharah terus buat. Jadi besok ada ceramah lagi, ada ceramah datang. Sekarang lah, contoh sekarang. Kita tinggal tambah lagi dan lagi. Yang itu sudah diamal, tak bisa lupa itu. Kalau bila sudah diamal, tak bisa lupa. Betul, tonton? Coba. Sebab apa kita sekarang ilmu lupa. Suruh duha, nggak pernah. Besok pergi ceramah agama, sholat duha kata penceramah. Balik nggak dibuat. Sholat tahajud, sholat witir, sholat qobliyah, nggak buat. Besok ceramah datang pergi. Domai pimai kata cakap orang Perak. Tangtu jugalah kita. Nggak kemana-mana ilmu kita, amalan kita takut tuh juga. Jadi ilmu kalau nggak mau lupa, diamal terus. Percaya kata saya. Jadi takut itu, bagaimana kita nak tahu itu? Hampir ya. Takut satu, hampir takut satu. Jadi saya mau cerita hampir takut. Jadi kita ini hampir takut atau takut kepada Allah. Allah ada beri tahu macam mana tanda yang hampir kepada takwa. Jadi tadi takwa. Hampir kepada takwa, contohnya Allah beri dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 232. Wa in ta'fu, dan sesungguhnya kamu memberi maaf kepada mereka yang buat salah. Kata Allah, memberi maaf kepada orang yang buat salah kepada kita hampir kepada takwa. Nah, itu contoh. Contoh kalau kita mau paham takwa itu macam mana, Allah bagi contoh memberi maaf. Ya, seseorang itu contohnya, saya minta maaf. Saya tahu bikin salah pada kamu. Lantas diberi maaf, itu baru hampir kepada takwa. Terus bagi maaf. Tetapi bila dia bilang, nggak boleh, mana mudah saja mau kasih maaf, itu jauh lagi daripada hampir, saudara, sahabat. Baru belum hampir lagi kalau belum bagi maaf itu. Bagi maaf terus baru hampir. Kalau nggak bagi maaf hampir belum lagi. Contoh, ya. Contoh hampir kepada takwa. Ataupun dilu. Bersifat adillah kamu, kata Allah. Ini Allah pesan. Allah bagi paham dari kita. Dilu aqrabu littaqwa. Bersikap adillah kamu, nescaya kamu hampir kepada takwa. Bersifat adil terus. Contoh, kita pergi pasar, ada anak 2 orang di rumah, kita beli apple 2 biji, terus bagi pada anak. Itu kita hampir kepada takwa. Hampir. Tapi sekiranya kita ada 2 orang anak, kita balik pasar beli apple sebiji, 5 atau sebiji saja. Sedangkan yang seorang abangnya nggak diberi walau sebiji, walau seulas sekalipun nggak diberi, karena nggak suka itu anaknya seorang. Itu kita belum hampir takwa lagi. Tapi kalau terus dibagi tadi, kita hampir kepada takwa, sebab kita, anak saya di rumah tadi ada 2, saya kena beli 2 ini. Kalau 4 ya 2 seorang. Tapi kalau tadi balik-balik terus dibagi, ganjil 1 bagi, 1 enggak dibagi, ya itu belum hampir takwa. Itu contoh Allah memberi kepada kita
bagaimana hampir kepada takwa. Belum takwa lagi teman-teman, sahabat-sahabat. Ini saya sebut dalam Al-Quran ya, bukan saya, daya pikiran saya. Ya. Sebab dalam Al-Quran sebut, inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Walaupun sebiji limau nggak boleh adil pada anak kita nggak maafkan saudara kita sudah tergolong daripada orang-orang yang tidak takwa. Bukan hampir saja tuan-tuan nggak takwa. Nah, itu Nabi bagi tahu kepada kita takwa itu di mana. Kopiah kita tadi saya sudah sebut, takwa huna. Takwa itu di sini, di hati kita. Saya sudah bilang tadi, bukan di kopiah, cuma kopiah dan serban dan pakaian untuk aurat itu sebagai luaran. Biasanya di luar itu menunjukkan di dalam. Jadi kata Nabi, at-taqwa huna. Takwa itu di sini, di dalam. Jadi kita nggak boleh marah orang tuh nggak pakai serban kan, nggak pakai kopiah kan. Itu tak takwa katanya. Tapi kalau biasanya nggak tutup aurat itu ya tak takwa. Gitu. Jadi takwa guna kata Nabi. Apa pesan Allah bila kita mati besok? Bekalan kita apa tuan-tuan? Ya umur kita sudah, macam saya sudah 64 masuk 65. Saudara-saudara juga, sahabat-sahabat, ada yang kurang, ada yang lebih umurnya. Apa bekalan kita? Kata Allah, berbekallah kamu. Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Itu Allah sebut. Berbekallah kamu, kata Allah. Ya umur kita sudah berapa sekarang? Ya ada 70, 80, 90 ada. Sebaik-baik bekalan adalah takwa. Enggak mau harta, kekayaan semua akan ditinggal. Itu sementara. Kalau beri kekayaan pun macam mana kita mengurusnya? Takwa atau tidak takwa? Diberi anak istri, macam mana kita uruskannya? Tidak takwa atau tak takwa kepada Allah? Kita punya pangkat, bagaimana menguruskan pangkat kekuasaan kita? Berserta takwa atau tidak? Itulah sebaik-baik bekal takwa. Jadi kalau orang kaya takwa, orang miskin takwa, orang cantik takwa, nah itu sebaik-baik bekalan. Harta kita untuk takwa, ya sebaik-baik manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang memuliakan di sisi Allah ialah orang yang bertakwa, bukan pangkat kita, harta kita. Itu urusan dunia saja. Kalau kita boleh menguruskannya, ya kita yang sebaik-baik umat manusia, hamba Allah. Bagaimana kita untuk tahu orang takwa? Bagaimana kita mau tahu diri kita takwa atau tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Beriman kepada Nabi, iman pada Rasulnya, pada Allah, pokok kadar semua. Bagaimana untuk tahu kita ini di tahap mana? Allah telah sebut dalam Al-Quran, tanda-tanda orang yang beriman itu ialah dalam suratul Al-Anfal, innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman apabila disebut nama Allah menggeletar hatinya, badannya, hatinya bergetar, menggeletar. Ya. Agak-agak kita di mana tuan-tuan? Disebut Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, kalamullah, azan, ada rasa gemetar? Enggak ada bergetar kah?
Atau kita tutup terus TV-nya? Kalau bergetar, takut, alhamdulillah. Tapi kalau belum ada lagi, makin ditutup TV-nya atau siaran baru, nggak mau dengar. Wallah alam lah saudara-saudara, sahabat kita. Sebab itu Allah kata, ittaqullah ya ayuhan nas, ittaqullah ya ayyuhal mu'minun, ya ayyuhal mu'minun, ya orang yang beriman. Kalau dulu di ayyuhan nas, sebab Islam itu belum banyak. Bila orang Islam sudah banyak, ayyuhal mu'minun, ittaqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah. Kalau dulu ya ayyuhan nas, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya, menggeletar, takut. Kalau Abu Bakar itu sholat, berbau limpanya ini, ya. Sampai berbau limpa. Sebab karena takut pada Allah. Itu Abu Bakar. Kita bagaimana? Khusyuk? Tak khusyuk? Dan apalagi kata Allah tadi bergetar, wa iza wajilat wa iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Tadi apabila sebut nama Allah bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Ya? Tadi dia bergetar. Apabila disebut nama Allahu Akbar, contoh, bergetar hatinya. Sekarang ini bila kita bacakan, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, hatinya bertambah, teman-teman. Bertambah takut, bertambah takut, bertambah takut. Bertambah takut, bertambah. Baca Quran bertambah takut, baca Quran bertambah takut. Macam orang belajar ilmu, makin belajar makin bodoh, makin belajar makin bodoh. Maknanya apa? Lautan ilmu Allah itu luas. Lautan takut kepada Allah itu luas. Makin dibaca ayat Allah makin takut, makin baca Allah makin takut. Itu diantara tanda-tanda orang yang takut kepada Allah. Sahabat-sahabat yang dikasihi, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Bukan hampir, bukan setakat hampir, teman-teman, kita takut. Bisa orang sholat nggak takut, betul? Ya sholat karena ibu bapaknya nyuruh, ada mertuanya sholat, disuruh ibu bapaknya sholat, itu sholat, nggak takwa itu. Nah, kalau sholat yang takwa itu begini, yang saya cerita, menggeletar, bertambah imannya, khusyuk, tawadu. Nah, itu yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah. Di antara ayat-ayat lain disebut Al-Quran, wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kamu wahai orang-orang yang bersih hati. Ulul albab, ulul albab ini orang yang hatinya bersih, tulus. Yang tulus bersih itu pun Allah peringatkan. Sebab yang bersih itu kadang akan jadi kotor. Jadi orang ulul albab ini pun dikasih tahu, dinas. Itu yang saya katakan. Jadi ulul albab itu orang-orang yang bersih, tulus hatinya, pun dibagi peringatan oleh Allah SWT. Enggak rugi kita bertakwa. Tadi Allah janjikan kejayaan, tuflihun. Sekarang ini Allah sebut Al-Quran apa lagi? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah janjikan apa? Akan diberi jalan keluar. Apa-apa masalah semua Allah beri jalan keluar. Percayalah, cakap saya, Allah
percaya sahabat-sahabat, takwalah kepada Allah. Allah akan beri jalan keluar. Untuk apa kita ya bersenang-senang juga, berpoya-poya juga, berehat-rehat juga. Kita infakkanlah harta kita, sedekahkan, infakkan. Allah banyak memberi nikmat kepada kita. Apa Allah kata? Anta'budu ni'matallah la tuhsuha. Sehingga kamu menghitung nikmat Allah tidak terkira. Ya sahabat-sahabat, kira nikmat Allah. Panca indera kita yang 5, berapa punya nikmat? Di antaranya tangan. Bagaimana kalau sahabat semua tak ada tangan? Panca indera, mulut, panca indera kita 5. Bagaimana kalau kita bisu? Mata kita panca indera 5. Macam mana kalau kita tidak boleh melihat? Macam mana panca indera yang 5 juga, telinga? Bagaimana kalau kita tidak boleh mendengar? Nikmat Allah itu tidak terhitung kalau kita mau menghitungnya. Sahabat-sahabat yang dikasih, ini dalam surah Al-Baqarah 236. Itulah di antara yang sahabat-sahabat yang saya dapat terangkan berkaitan dengan takwa. Mudah-mudahan kita sama-sama lah bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada, waktu kerja, waktu makan, waktu minum, waktu kita mendapat nikmat, pada waktu mendapat susah. Mau kita terima rasuah, mau tolak rasuah, kamu terima rasuah, digoda oleh maksiat, berbagai-bagai maksiat depan mata. Tengok YouTube, dalam YouTube ada dosa, ada pahala, ada surga, ada neraka. Di situ iman kita, takwa kita akan ditimbang. Iman dan takwa akan bermain di sini semua. Ada iman, ada takwa. Model itu saja yang saya dapat sampaikan. Itu saya untuk ribuan ampunan maaf jika terdapat kesalahan dan kesilapan. Saya sudah ingin apabila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.